Hello, my dear students. Welcome back to English class with me, Miss Jona Patirajawane. Last meeting, we already learned about expression to get attention atau ungkapan meminta dan memberi pendapat beserta dengan responsnya. So today, on the third meeting atau pada pertemuan ketiga ini, we are going to continue with the expression of asking and giving opinion atau ungkapan menanyakan dan memberikan pendapat. Nah, seperti biasa, sebelum kita lanjut pada inti materi kali ini, there are some learning objective atau beberapa hal dalam tujuan pembelajaran yang harus kita capai bersama sehingga dengan adanya materi ini, kita diharapkan mampu dan bisa dalam mengidentifikasi fungsi sosial dan unsur kebahasaan dari ungkapan menanyakan dan memberi pendapat. Yang kedua, kita dapat menyebutkan dan merespon ungkapan menanyakan dan memberi pendapat. Yang ketiga, kita dapat melakukan percakapan interpersonal dengan menggunakan ungkapan menanyakan dan memberi pendapat dengan percaya diri. Dan yang terakhir, diharapkan kita semua atau kalian mampu untuk menulis teks lisan sederhana untuk mengucapkan dan merespon ungkapan menanyakan dan memberi pendapat. Oke, nah sekarang are you ready? So let's get started. Oke, nah sebelum kita masuk ke inti materinya, let's watch the video. Check this out. Oke, adakah yang mengerti arti dan maksud dari video ini? Ya, di video yang tadi yang sudah kita nonton bersama ada sebuah percakapan between Udin and Salsa. Between Udin and Salsa. Ya, di video ini Udin menanyakan pendapat kepada Salsa tentang his new haircut atau potongan rambut barunya. Dan jawaban Salsa adalah, I think bla bla bla. Yang artinya kalau dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan menurutku you look handsome, kamu sangat tampan, dan Udin senang mendengarnya. Nah, percakapan ini merupakan salah satu dari contoh ungkapan asking and giving opinion. Sekarang, Miss mau bertanya, apakah kalian pernah memberikan atau menanyakan pendapat? Pasti sudah pernah kan? Tapi, bagaimana dengan menyampaikannya menggunakan bahasa Inggris? Pasti belum kan? Oke, nah itulah gunanya pertemuan ini di mana kita akan belajar cara menanyakan dan memberi pendapat dalam bahasa Inggris. Kita mulai dengan what is opinion. Seperti apa itu opinion? Nah, opinion kalau dalam bahasa Indonesia itu artinya pendapat. Tapi lebih spesifik or more specific, opinion is a phrase or sentence that consists of argument, reason, or opinion from someone to other people. Yang artinya pendapat adalah suatu frasa atau kalimat yang di dalamnya berupa argumen, pendapat dari seseorang kepada yang lainnya. Nah, dalam materi opinion ini ada dua ungkapan yang akan kita pelajari secara bersama. Yang pertama adalah asking opinion. Nah, asking opinion itu adalah ungkapan menanyakan atau meminta pendapat. Dan yang kedua adalah giving opinion atau ungkapan memberi
pendapat. Nah, apa sih pengertian dari asking opinion? Nah, asking opinion kalau dalam bahasa Inggris, asking opinion is a sentence which asking about something or the argument to other people to get satisfaction. Nah, yang berarti meminta pendapat atau menanyakan pendapat adalah sebuah kalimat di mana gunanya untuk menanyakan pendapat kepada orang lain untuk mendapat suatu kepahaman akan sesuatu. Sedangkan giving opinion adalah giving opinion is a sentence that give reasons to someone or to other people. Yang artinya memberi pendapat adalah ungkapan memberi ide atau pendapat akan sesuatu yang diminta oleh orang yang meminta pendapat tersebut. Nah, setelah mengerti maksud dari asking and giving opinion, sekarang bagaimana sih cara untuk menanyakan pendapat dalam bahasa Inggris? How to asking opinion for someone. Nah, pada ungkapan asking opinion ada dua cara untuk mengungkapkannya. Ada yang dalam bentuk formal atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan resmi, dan ada yang bentuk informal atau tidak resmi. Coba kita lihat contoh ungkapan menanyakan pendapat pada bagian formal. Nah, formal di sini maksudnya jika kalian mau menanyakan pendapat kepada orang yang lebih tua, misalnya orang tua, guru, atau siapa saja yang lebih tua daripada kalian menggunakan ungkapan-ungkapan yang ada di depan kalian ini. Oke, kita lihat seperti apa ungkapannya. Di situ ada ungkapan, do you have any idea? Nah, apakah Anda memiliki pendapat? Or do you have any opinion on? Apakah Anda punya pendapat tentang? Nah, contohnya nih, Miss kasih sebuah contoh. Kamu diminta membuat sebuah puisi untuk dipentaskan nanti, dan kamu menunjukkan hasil buatanmu itu kepada gurumu untuk diperiksa dan dikoreksi. Nah, cara untuk menanyakan pendapat kepada gurumu adalah dengan menggunakan ungkapan-ungkapan yang ada dalam bentuk formal. Contohnya, do you have any idea about my poetry? Apakah Anda memiliki pendapat tentang puisi saya? Atau juga bisa menggunakan, have you got any comments about my poetry? Apakah Anda ingin berkomentar tentang puisi saya? Atau juga bisa menggunakan, what is your opinion about my poetry? Apa pendapatmu tentang puisi saya? Seperti itu. Jadi, kalau ingin menanyakan pendapat kepada orang yang lebih tua, maka gunakanlah ungkapan menanyakan pendapat yang formal supaya lebih polite, atau kalau dalam bahasa Indonesia polite itu artinya sopan. Next, bagaimana dengan yang informal? Cara menanyakannya bagaimana? Ya, oke. Pada bagian informal ini bisa kalian gunakan kepada teman kalian ataupun siapapun yang sebaya dengan kalian. Kita lihat apa-apa saja ungkapan menanyakan pendapat pada bagian informal ini. Let's check this out. Ungkapan yang pertama yaitu what do you think of? Yang artinya apa pendapatmu tentang bla bla bla. Oke, contohnya nih, sekarang Miss kasih sebuah contoh. Misalkan, kamu sudah selesai memotong rambut dan kamu ingin menanyakan pendapatmu terkait rambut barumu kepada temanmu. Nah, cara menanyakannya bagaimana? Ya, dengan menggunakan ungkapan-ungkapan yang ada pada informal ini. Misalnya, what do you think of my new hair? Nah, apa pendapatmu tentang rambut baruku? Lalu, do you think my new hair is suits for me? Atau it suit with me? Apakah menurutmu rambut baruku ini cocok denganku? Seperti itu ya. Oke. Nah, kita kan sudah tahu cara menanyakan pendapat dalam bahasa Inggris. Sekarang, bagaimana cara kita memberi pendapat setelah diminta pendapat oleh orang tersebut tadi? Sama halnya dengan asking opinion, giving opinion is also the same. Jadi, giving opinion ini mempunyai dua cara yang sama dengan asking opinion, yaitu ada yang dalam bentuk formal, ada juga yang dalam bentuk informal. Oke, formalnya seperti apa? Kita pakai contoh
asking opinion yang formal tadi, kita pakai contoh yang ungkapan meminta pendapat tadi supaya kita bisa jawab dengan menggunakan giving opinion yang ada pada formal dan yang informal. Oke. Contoh giving opinion yang bentuk formal. Oke, kita lihat contohnya kayak gini. Misalnya, tadi tadi ada seorang siswa menanyakan kepada gurunya. Oke, kita pakai saja siswa dengan Miss Jona. Oke, siswanya bilang buat Miss Jona begini. What is your opinion about my poetry, Miss Jona? Apa pendapat Anda tentang puisi saya, Miss Jona? Nah, cara menjawabnya karena ini kan bentuk formal. Jadi cara menjawabnya tuh Miss Jona bisa pakai dengan well, personally your poetry is pretty good. Well atau okay. Menurut saya poetrimu sangat bagus. Oke. Bisa selain well personally, kita juga bisa pakai I personally believe. Menurut saya dan saya percaya bahwa bla bla bla, atau I personally think or feel. Menurut pendapat saya atau saya rasa, atau juga as far as I concerned, bisa juga I assume or guess that is bla bla bla. Kalian bisa pakai salah satu ungkapan dari, kalau mau bicara dengan orang lebih tua, kalian bisa memberikan pendapat atau giving opinion menggunakan awalan yang sudah Miss bilang ini. Oke. Terus ada pertanyaan lalu ada pertanyaan. Kalau itu untuk formal, bagaimana dengan informal? Caranya gimana? Oke, untuk informal, you just say, kamu bisa cuma bilang, I think it's good, I think it's nice, I think it's great, atau bisa juga pakai in my opinion your poetry is bla bla bla, atau I think that your hair is very good, I think I like it, seperti itu. Itu adalah ungkapan giving opinion yang bentuk informal. Sejauh ini mengerti? Nah, sekarang kita lihat contoh percakapan berikut ini tentang asking and giving opinion. Oke, look at some conversation below. Oke, percakapan yang pertama antara Udin dan Dayu. Dayu says, Udin, do you think Edo is angry with me? Lalu si Udinnya bilang, I don't think so. Looks, he's smiling. Jadi si Dayu bilang buat Udin, Udin, menurutmu apakah Edo marah padaku? Udinnya jawab, menurutku tidak, I don't think so. Lihat, dia tersenyum. Oke, yang berikut juga percakapan yang kedua. Guys, I think Udin will like this notebook. Nah, tadi Dayu bilang nih, teman-teman, menurutku Udin akan suka dengan buku ini. Lalu yang lainnya jawab, what? I don't think so. Udin doesn't like bright color. Apa? Menurutku tidak seperti itu. Udin tidak menyukai warna yang terang. Nah, sama halnya dengan percakapan yang berikut. Coba kita lihat. Benny, what do you think of this picture? Benny, apa pendapatmu tentang gambar ini? Lalu Benny-nya jawab, I think it doesn't look natural. Menurutku itu tidak kelihatan asli atau natural. Jadi Benny yang mau si laki-laki yang rambut kribo ini, temannya Benny bilang, oh dia meminta pendapat tentang gambar. Lalu yang memberikan pendapat adalah Benny. Oke, yang berikut antara teacher and students. Teachernya bilang, what do you think of this story? Apa pendapatmu tentang cerita tersebut? Lalu siswanya ada yang bilang, it's very interesting. Sangat menarik, Pak. Nah, seperti itu. Itu adalah ungkapan menanyakan pendapat dan cara memberikan pendapat. So far, do you understand? I think you understand what I am saying. Oke, sekarang coba kita praktikkan dialog berikut ini. Repeat after me. Oke, ikuti setelah Miss ya. Let's do this. Nah, ada percakapan antara seorang laki-laki dan perempuan. Repeat after me. Reza,
what do you think of my new hair? Reza, what do you think of my new hair? I think your hair is nice and beautiful. I think your hair is nice and beautiful. Nah, seperti itu percakapannya. Sekarang Miss mau kasih pertanyaan. Nah, dari percakapan yang ini, manakah yang merupakan ungkapan asking opinion? I give you 10 second. Miss kasih waktu 10 detik untuk menjawab. So, manakah yang merupakan ungkapan asking opinion atau meminta pendapat? Ya, benar. Yang menanyakan pendapat adalah seorang perempuan yang di sebelah kiri. Dia menanyakan pendapat atau asking opinion ditandai dengan ungkapan what do you think of? Berarti what do you think of my new hair? Dia menanyakan pendapatnya tentang rambut barunya. Oke, sedangkan yang pertanyaan yang berikut, sedangkan yang manakah yang merupakan giving opinion? Ya, yang merupakan giving opinion ada pada seorang laki-laki yang bernama Reza. Reza yang memberikan pendapat. Ditandai dengan ungkapan apa? I think. Atau I think your hair is nice and beautiful. Menurutku rambutmu itu sangat bagus dan cantik. Nah, seperti itu. Next kita lanjut ke percakapan yang kedua. Oke, percakapan yang kedua, percakapan antara dua orang juga, antara Desi dengan temannya. Pertanyaan kita mulai. What is your idea about the stars in this night, Desi? What is your idea about the stars in this night, Desi? Repeat after me. Okay. Wow, I think it's very beautiful. I like it. Wow, I think it's very beautiful. I like it. Good. Nah, sekarang seperti biasa, seperti percakapan sebelumnya, I have a question. Miss ada pertanyaan. Nah, pada percakapan yang ini, manakah yang merupakan ungkapan asking opinion? Siapa yang menyampaikan ungkapan asking opinion? Ya, yang menyampaikan ungkapan asking opinion adalah seorang laki-laki. Dia bertanya, what is your idea about the star in this night? Berarti kalimat yang menandakan atau yang merupakan, yang bisa tahu, yang merupakan ungkapan asking opinion adalah what is your idea about. Jadi kita kalau mau cari tahu dia punya kalimat asking opinion, dia bisa lihat dengan what is your idea about this, about bla bla bla. Oke. Sekarang berarti kalau misalnya yang laki-laki menanyakan pendapat, berarti perempuan yang memberikan pendapat. Ditandai dengan kata apa? I think. Di sini dia bilang, wow, I think it's very beautiful. Oke, sejauh ini paham? Good. Oke, seperti itulah penjelasan materi. Dan sekarang it's time to do some exercises. Saatnya untuk mengerjakan soal latihan pada bahan ajar yang sudah diberikan pada pertemuan sebelumnya. Dan seperti biasa, setelah mengerjakan diharapkan kalian dapat mengumpulkannya buat Miss dengan cara foto jawabannya dan kirimkan, bisa lewat WhatsApp atau juga bisa lewat Messenger. Okay, so that's all our meeting today. Thank you very much for your participation to watch this video, and see you soon on the next meeting. Bye bye. Oh, tell me who you love, baby. Take a moment to unwind, face yourself and
free slow, baby.